Saya ingin Anda ingat satu hal saja. Berhenti khawatir, berhenti stres tentang segala hal. Kekhawatiran membunuh Anda dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan Anda telah beralih dari Tuhan ke hal lain. Itu berarti Anda tidak sepenuhnya yakin bahwa Tuhan dapat menangani situasi Anda. Jadi di video ini, saya akan mengubah pandangan Anda dan Anda akan mengetahui kebenaran. Saya hanya ingin Anda terus menonton sampai akhir dan membuka hati Anda untuk menerima berkat dari doa yang penuh kuasa yang kita akan katakan di akhir video. Ketika Anda khawatir, pada dasarnya Anda berkata kepada Tuhan, "Ini adalah situasi yang sulit, dan saya tidak yakin semuanya akan baik-baik saja jika saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya lebih memilih mencoba solusi lain." Jadi Anda memikul semua beban, sementara Tuhan menunggu Anda menyerahkan kekhawatiran Anda kepadanya. Khawatir berarti merasa terganggu oleh masalah yang nyata atau yang dibayangkan. Tetapi kekhawatiran tidak membantu. Itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Hal ini menyia-nyiakan waktu Anda, mengganggu kedamaian batin Anda, dan menghentikan Anda dari hidup di masa sekarang. Mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda seperti kesehatan, keluarga, karir, keuangan, menyebabkan kelelahan. Ketika Anda memikul beban-beban ini dan bukannya menyerahkannya kepada Kristus, Anda justru membuat diri Anda kelelahan. Belajarlah mempercayai Tuhan dalam kekhawatiran Anda, dan kekhawatiran Anda akan berkurang. Ini akan memungkinkan Anda menjalani kehidupan yang lebih damai. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ialah yang memperdulikan kamu." Anda memiliki Bapa yang penuh kasih sayang yang dapat memikul beban Anda. Jadi, mengapa tidak memberikannya kepadanya? Doa adalah cara yang ampuh untuk menyerahkan beban Anda kepada Tuhan. Kekhawatiran membuka pintu kepada emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan ketakutan. Bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan akibat stres dan susah tidur. Daripada khawatir, berdoalah. Khawatir adalah tanda kurangnya iman, dan setan menggunakannya untuk membuat Anda meragukan kuasa Tuhan. Waktu yang dihabiskan untuk khawatir dapat digunakan untuk berdoa. Mempercayakan beban Anda kepada Tuhan bukan berarti malas-malasan. Ini tentang menemukan keseimbangan antara beriman dengan melakukan tindakan iman. Jangan hanya menunggu, aktiflah bertindak, melakukan bagian Anda melalui berdoa. Tuhan akan membimbing Anda ke tempat yang tepat, membantu Anda terhubung dengan orang-orang yang tepat, dan memberi Anda kata-kata yang tepat. Mengapa khawatir ketika Anda bisa berdoa? Mengapa berpikir secara berlebihan ketika Anda bisa percaya? Mengapa harus cemas kalau bisa memohon dan meminta? Mengapa harus depresi kalau Anda bisa bergantung padanya? Mengapa membiarkan beban memberatkan Anda ketika Anda bisa memberikannya kepada Tuhan? Banyak yang beralih ke doa sebagai upaya terakhir. Namun, doa harus menjadi respons pertama Anda ketika menghadapi tantangan. Alkitab berkata di Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Anda dapat berdoa tentang segala hal, bahkan hal-hal kecil,
Berdoalah dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan Anda. Di 1 Yohanes 15:14 bunyinya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia, yaitu jika kita meminta apapun yang sesuai dengan kehendak-Nya, Dia mendengar kita. Ketika Anda berdoa, Anda berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Ini adalah cara untuk meminta bantuan, bimbingan, ataupun intervensi Tuhan. Yakinlah bahwa Dia mendengar doa Anda. Situasi Anda mungkin tampak mustahil, tetapi sebagai anak Tuhan, Anda mempunyai keuntungan. Doa dapat mengubah situasi Anda. Waktu yang Anda habiskan untuk khawatir dapat digunakan untuk berdoa. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tapi doa menyelesaikannya. Wajar jika kadang-kadang merasa cemas, tetapi pilihlah berdoa daripada khawatir. Fokuslah pada Yesus, bukan badainya. Berteriak padanya minta tolong. Entah itu tentang kesehatan Anda, hubungan Anda, atau keuangan Anda. Sekaranglah waktunya untuk kembali fokus pada Yesus dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup Anda. Percayalah bahwa Dia akan membimbing Anda melewati setiap badai dan tantangan. Ingat, Dia bisa menenangkan lautan yang mengamuk dan memberi Anda kedamaian. Saat Anda percaya kepada Yesus, kekhawatiran dan ketakutan Anda akan memudar. Ketika Anda merasa terbebani, ingatlah saat-saat di mana Anda melewati masalah bersama Tuhan di masa lalu. Renungkan keajaiban dan pengabulan doa yang Anda pernah alami. Anda mungkin tidak menerima jawaban karena Anda belum meminta. Berdoalah dengan iman dan Tuhan akan menjawab. Doa harus menjadi jawaban utama Anda dalam setiap situasi. Ketika Anda berdoa, Anda tidak akan punya waktu untuk khawatir. Tanamkanlah kebiasaan berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Ingat janjinya dan percayalah pada firman perkataannya. Jangan khawatir, sebaliknya berdoalah tentang segala hal. Tuhan adalah Maha Kuasa, dan tidak ada situasi yang terlalu besar baginya. Luangkan waktu untuk mempelajari Alkitab dan belajar tentang janji-janji Tuhan bagi hidup Anda. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Menyelami tulisan firman dapat membangun landasan iman yang kuat. Fokuslah pada firman Tuhan dan janji-janjinya. Pilihlah doa daripada khawatir dan saksikan hidup Anda berubah. Anda dapat mempercayai kasih dan kekuatan Tuhan yang tak tergoyahkan. Alkitab mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Manfaatkan kekuatan doa dan Anda akan menemukan kedamaian dan kelimpahan dalam setiap bidang di kehidupan Anda. Lepaskan kekhawatiran Anda dan pilihlah untuk percaya pada Dia yang mampu menangani apa saja. Melalui doa, iman, dan ketergantungan pada Tuhan, Anda akan menemukan kebebasan dan kedamaian yang hanya Dia bisa berikan. Ada ayat Alkitab untuk setiap masalah yang Anda hadapi. Maka dari itu, pelajarilah Alkitab dan ketahuilah janji-janji Tuhan. Tanpa iman Anda tidak bisa berdoa, dan tanpa doa Anda akan khawatir. Membangun landasan iman yang kuat memungkinkan Anda untuk berdoa. Doa yang kuat dan membantu meringankan kekhawatiran. Perkuat hubungan Anda dengan Tuhan melalui firman-Nya. Percayalah pada kedamaiannya
dan bebaskan diri Anda dari beban kekhawatiran. Mari kita panjatkan doa kita. Bapa Surgawi yang terkasih, Engkau tahu tantangan dan kegelisahan yang sangat membebani hatiku. Engkau tahu malam tanpa tidur, pikiran yang gelisah, keraguan yang menyusahkan jiwaku. Tapi aku datang ke hadapan-Mu sekarang, bukan dalam keputusasaan, tetapi dalam iman. Aku memilih untuk menyerahkan kekhawatiranku padamu, karena aku yakin Engkau menyayangiku seperti seorang bapa yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Firman-Mu mengingatkanku bahwa aku tidak perlu khawatir akan apapun, melainkan berdoa mengenai segala hal. Jadi Tuhan, aku menyampaikan kekhawatiranku kepadamu satu persatu. Pertama, aku menyerahkan kekhawatiranku tentang keluargaku, kesehatanku, hubunganku, dan masa depanku. Tuhan, Engkaulah penyembuh tubuhku dan pemulih hatiku. Aku percaya sepenuhnya pada kasih-Mu untuk setiap anggota keluargaku. Mohon bentangkan tangan pelindung-Mu pada mereka dan berikan mereka kedamaian dan kesehatan. Aku juga menyerahkan kepada Engkau masalah keuanganku. Tuhan, di dunia yang penuh ketidakpastian, aku tahu bahwa Engkau adalah penyedia utama. Bantulah aku untuk mempercayai penyediaan-Mu untuk mengelola sumber dayaku dengan bijak dan menggunakannya untuk memberkati orang lain sebagaimana Engkau telah memberkatiku. Tuhan, aku membawa pekerjaan dan karirku ke hadapan-Mu. Aku berdoa memohon bimbingan dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang aku ambil. Berilah aku kekuatan untuk unggul dalam pekerjaanku dan untuk menjadi terang bagi mereka yang aku temui di tempat kerjaku. Aku menyerahkan kekhawatiranku tentang masa depan. Tuhan, Engkau memegang cetak biru hidupku, dan aku percaya rencana-Mu untukku baik. Bantu aku berjalan dalam iman, mengetahui bahwa Engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Tuhan, aku juga mengangkat beban orang-orang di sekitarku, teman, orang terkasih, dan bahkan mereka yang sedang berjuang. Biarkan kehadiran-Mu yang menenangkan jiwa bisa dirasakan oleh semua orang yang membutuhkan. Gunakan aku sebagai wadah kasih sayang-Mu untuk membawa harapan bagi mereka yang terluka. Saat aku menyampaikan kekhawatiran ini di hadapan-Mu, Tuhan, aku memilih untuk menukar kekhawatiranku dengan kedamaian-Mu. Firman-Mu menjanjikan bahwa kedamaian-Mu melampaui segala akal. Penuhi hatiku dengan kedamaian, Tuhan. Dan jagalah pikiran dan emosiku di dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya, aku bersyukur kepadamu, Tuhan, karena Engkau telah berkali-kali menjadi tempat perlindungan dan kekuatanku di saat-saat sulit. Aku berterima kasih atas kasih-Mu yang tak tergoyahkan dan jaminan bahwa aku dapat menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu dalam doa. Aku menyatakan kepercayaanku, keyakinanku pada janji-janji-Mu, dan berserah pada kehendak-Mu. Semoga Roh Kudus terus membimbingku dan mengingatkanku bahwa dalam doa aku menemukan penghiburan dan kekuatan. Dalam nama Yesus yang perkasa aku berdoa. Amin. Jika video ini memberkati Anda, subscribe ke channel ini dan bagikan video ini kepada orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.